Ya, saya sedikit menyampaikan latar belakang sebagai pengantar untuk nanti para pembicara kita menyampaikan aspirasi dan gugatannya, ya. Saya kira intinya kita menggugat supaya negara, pemerintah ini atau penyelenggara negara, terutama DPR, kemudian nanti ke MK, lalu ke MPR untuk segera memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi. Itu intinya. Tapi sedikit latar belakang disampaikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 itu pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu pada November 2020 itu sudah menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, dengan catatan bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan untuk dikatakan bahwa mereka harus memproses kembali pembentukan undang-undang tersebut, sehingga kalau ingin dinyatakan undang-undang tersebut undang-undangnya bersifat konstitusional, maka dalam waktu 2 tahun sampai November 2024 harus dilakukan proses pembentukan lagi, yaitu pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Jadi ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 tentang pernyataan bahwa sebetulnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker itu inkonstitusional, tapi masih dipersilakan oleh MK untuk bisa dijalankan oleh pemerintah dengan catatan tidak ada penerbitan peraturan pemerintah atau perpres di bawah undang-undang tersebut yang diterbitkan setelah itu, tapi yang sudah pernah terbit itu masih tetap berlaku. Artinya undang-undang ini oleh MK masih dibiarkan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah, tapi harus dibereskan terutama dalam hal proses maupun materinya selama 2 tahun. Nah, ternyata tanggal 30 Desember 2022 yang lalu saya sebutkan tadi, pemerintah menerbitkan Perpu. Nah, di sini kenapa tadi kita menyatakan supaya ini ada proses pemakzulan? Karena memang telah terjadi pelanggaran terhadap putusan MK. Sementara MK itu dibentuk atas amanat konstitusi. Jadi di sini ada 2 hal penting. Pertama, melanggar konstitusi. Kedua, melanggar putusan MK nomor 11 tahun 2020. Nah, Perpu sendiri itu memang mungkin saja relevan untuk diterbitkan sepanjang ada kriteria yang dipenuhi. Nah, di sini juga MK punya aturan soal kriteria dari kenapa kondisi memaksa itu bisa menjadi alasan permintaan Perpu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan kondisi memaksa atau undang-undang yang memang sudah dilanggar, ya, terutama undang-undang P3, lalu juga terutama tentang konstitusi. Nah, itulah sebagai latar belakang untuk nanti bisa kita dengarkan dari para pembicara, terutama nanti dari Bang Rizal dari sisi ekonomi, kondisi memaksa, dan juga dari sisi hukum, kemudian juga dari Pak Antoni Budiawan dan juga Pak Ubedillah Badrun, ya, terutama nanti kita harapkan Pak Ubedillah bicara dari sisi politik. Tapi saya kira kita tidak membatasi bahwa siapa harus bicara apa, karena memang ini masalah sudah sangat terang benderang, ada pelanggaran oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dan karena itu tadi kembali kepada tuntutan supaya segera ada proses pemakzulan. Dalam rangka itulah kita menyelenggarakan acara ini. Terima kasih sebagai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.